And we're live. Produced by the colleagues. Take one. Materi yang kita akan pelajari pada presentasi ini. Apa itu kecerdasan? Menurut Gartner menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Menurut Gartner, pandangan kecerdasan harus mengakui dan memahami bahwa setiap pemahaman dan gaya pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Lalu menurut Gartner menyatakan bahwa kecerdasan merupakan yang pertama adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif. Yang kedua, sebuah perangkat keterampilan menemukan atau menciptakan bagi seseorang dalam memecahkan permasalahan dalam hidupnya. Yang ketiga, potensi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang melibatkan penggunaan pemahaman baru. Kecerdasan jamak biasanya juga disebut sebagai potensi, sebagai suatu kemampuan atau bakat seorang anak yang diwariskan dari orang tuanya. Apapun bentuk yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya hanya akan berkembang secara alamiah jika kurang mendapatkan rangsangan, atau akan berkembang secara optimal jika lingkungan memberikan rangsangan. Potensi bawaan seorang anak tidak hanya berisi kemampuan saja, tetapi juga berhubungan dengan psikis dan fisik. Secara umum, potensi bawaan melukiskan gambaran yang utuh tentang anak dan hanya akan terwujud secara nyata jika mendapatkan rangsangan, terutama di tahun-tahun pertama kehidupan. Artinya, keterlambatan memberikan rangsangan memungkinkan potensi bawaan tidak berkembang secara optimal. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan fisik dan psikis daripada faktor genetik. Pengaruh lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurut ahli jiwa anak Watson mengatakan bahwa ia dapat melatih setiap bayi normal untuk menjadi apa saja yang diinginkan, seperti pengacara, dokter, ahli hukum, pengemis, bahkan pencuri. Macam-macam kecerdasan jamak. Yang pertama adalah word smart atau kecerdasan linguistik. Merupakan kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkan. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika dan akal sehat. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki suatu secara ilmiah. Yang ketiga, body smart atau fisik kinestik merupakan suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya kita mampu melakukan gerakan-gerakan yang bagus, seperti menari, berlari, membangun sesuatu, dan hasta karya. Banyak orang yang berbakat secara fisik dan terampil menggunakan tangan, tidak menyadari bahwa mereka menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Yang keempat, picture smart atau kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang, di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan sesuatu masalah. Yang kelima, self smart atau kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Yang keenam, people smart atau kecerdasan intrapersonal merupakan berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mengacu pada keterampilan manusia dapat dengan mudah membaca,
berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, musik smart atau kecerdasan musikal merupakan kemampuan mengenai bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau sebagai penikmat musik, membedakan atau kritikus musik, mengubah atau komposer, mengekspresikan atau penyanyi. Kecerdasan ini meliputi kepekaan irama, pola titik nada pada melodi, dan warna nada atau warna suatu lagu. Yang kedelapan, nature smart atau kecerdasan natural merupakan keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies seperti flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali eksistensi suatu spesies, memetakan hubungan antara beberapa spesies. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berkewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dapat dikembangkan mengajarkan doa atau puji-pujian kepada Tuhan dan tata cara ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Strategi pengembangan kecerdasan jamak. Proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan, sehingga anak akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Contohnya adalah seorang anak yang tidak mampu menyelesaikan sebuah soal matematika karena seorang anak tidak dapat menggunakan kecerdasan logika matematika yang berhubungan dengan deret dan angka. Maka dari itu, anak tersebut dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan soal cerita dengan kecerdasan linguistiknya. Kecerdasan ganda menurut Gardner, setiap orang memiliki semua tipe kecerdasan, tetapi dalam tingkatan yang bervariasi. Kita cenderung mempelajari dan memproses informasi dengan cara yang berbeda-beda. Orang mampu belajar dengan baik ketika mereka dapat mengaplikasikan keunggulan kecerdasan mereka dalam tugas tersebut. Kecerdasan-kecerdasan ini bersifat mandiri satu dengan yang lainnya. Gardner menunjukkan kejadian-kejadian di mana kemampuan kognitif tertentu tetap bertahan meskipun ada kerusakan pada otak. Gardner juga menunjuk pada anak-anak yang jenius dan individu-individu yang mengalami keterbelakangan mental seperti autis, tetapi memiliki keahlian luar biasa dalam bidang tertentu. Strategi pembelajaran kecerdasan ganda. Yang pertama adalah awakening intelligence, yaitu membangun atau memicu kecerdasan dengan upaya mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Yang kedua adalah amplifying intelligence, yaitu memperkuat kecerdasan dengan upaya memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Yang ketiga, teaching for or with intelligence, yang artinya mengajarkan untuk kecerdasan dengan upaya-upaya mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Yang keempat, transferring intelligence, yang artinya usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Peran kecerdasan jamak terhadap kegiatan pengembangan anak. Menurut teori kecerdasan jamak, tidak ada rangkaian strategi pengajaran yang dapat selalu bekerja secara efektif untuk semua anak. Setiap anak memiliki kecenderungan tertentu pada 9 kecerdasan yang terdapat pada kecerdasan jamak. Suatu strategi mungkin akan berhasil pada sekelompok anak, akan tetapi akan gagal pada sekelompok anak lainnya. Multiple intelligence mengarahkan kegiatan pengembangan anak karena strategi dalam stimulasi kecerdasan berefek langsung pada perkembangan anak. Masing-masing aspek perkembangan anak saling mempengaruhi.
karena masing-masing aspek perkembangan anak saling mempengaruhi. Contohnya, bila salah satu aspek terhambat, maka aspek lainnya juga akan terhambat. Sebagai contoh, jika aspek perkembangan fisik anak terhambat, maka aspek perkembangan emosi, kreativitas, dan perkembangan sosial anak akan terpengaruh juga.